Selamat sore. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu tentang koagulasi pada pembuatan tahu dari kedelai. Nah, di sini saya tidak sendirian, bersama kelompok saya. Dan yang pertama, perkenalkan, nama saya Launa Revani Ginting dengan NIM 1233004, dan ada teman saya Bayu Alkatesi Supajar dengan NIM 122330047, dan Gracelyn Nur Islam dengan NIM 121330049, dan Khairul Ramadan dengan NIM 121233007. Di sini kami dari kelompok ingin mempresentasikan tugas diskusi kami tentang pengolahan koagulasi pada pengolahan tahu. Di sini ada pembahasan yang kami bahas dalam diskusi kami ini. Yang pertama ada pengenalan, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada tujuan, yang keempat itu ada aspek panen dan pengolahan pasca panen yang mempengaruhi mutu kedelai, yang kelima itu ada pengolahan kedelai untuk pembuatan tahu, yang keenam itu ada pembahasan, yang ketujuh itu ada kelebihan dan kekurangan, yang kedelapan itu ada kesimpulan. Di sini saya tidak sendirian, namun saya bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Launa Revani Ginting dengan 1233304, dan ada teman saya bernama Bayu Alkatesi Supajar dengan 1233047, dan Gracelyn Nur Islam dengan 121330049, dan Khairul Ramadan dengan 1213300. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian kedelai, koagulasi dan panen, di mana kedelai adalah kacang atau salah satu tanaman jenis polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan dari Asia Timur seperti susu, kecap, tahu, tempe, dan minyak kedelai. Yang kedua itu ada koagulasi, di mana koagulasi ini adalah proses penggumpalan partikel koloid karena penambahan bahan kimia sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan. Pada pembuatan tahu, koagulasi merujuk pada proses pengendapan protein pada susu kedelai menggunakan senyawa koagulan. Nah, koagulasi ini mempengaruhi karakteristik tahu seperti tekstur, rasa, flavor, dan kulit pada tahu. Nah, selanjutnya itu ada tahu. Tahu adalah makanan yang dibuat dari endapan perasan biji kedelai yang mengalami koagulasi. Tahu adalah suatu produk makanan berupa padat lunak yang dibuat melalui proses pengolahan kedelai dengan cara pengendapan proteinnya. Di mana tujuan kami untuk membuat pengolahan koagulasi pada pengolahan tahu ini untuk mengetahui kualitas tahu dengan keunggulan. Lanjut ya, kan Bang Resi. Oke, selanjutnya panen dan pasca panen. Panen dan penanganan pasca panen merupakan tahapan dalam proses produksi yang tidak kalah pentingnya dibanding dengan tahapan-tahapan lainnya dalam proses produksi pertanian. Berbagai input teknologi industri produksi yang dilakukan untuk meningkatkan produksi dapat menjadi tidak berarti jika tahapan panen, penanganan pasca panen, produk pertanian tidak dilakukan dengan tepat dan benar. Selanjutnya tahapan kegiatan panen dan pasca panen kedelai. Yang pertama itu panen. Penentuan waktu panen, pemungutan hasil, dan pengumpulan. Selanjutnya ada pengangkutan hasil panen ke tempat pengeringan. Selanjutnya itu ada pengeringan, angkut hasil ke tempat perontokan dan pemrosesan hasil perontokan. Memisahkan biji dari kotoran, memproses biji kedelai kering,
Proses selanjutnya yaitu perontokan, penyimpanan biji kedelai dalam ruangan penyimpanan untuk mempertahankan mutu. Selanjutnya penyimpanan, dan selanjutnya ada pengangkutan, dan yang terakhir yaitu pemasaran. Lanjut. Selanjutnya yaitu adalah penjelasan tentang kedelai bagus dan kedelai busuk. Jadi di situ ada contoh gambar yaitu kedelai yang bagus dan kedelai yang busuk. Kemudian pengolahan. Prinsip pengolahan tahu terdiri dari pembuatan susu kedelai, penambahan koagulan untuk menghasilkan koagulum, dan pencetakan tahu. Proses pengolahan susu kedelai dapat menggunakan cara tradisional atau dengan menggunakan alat soy milk maker. Oke, selanjutnya di sini Kemudian ada pembuatan susu kedelai. Jadi di sini sebenarnya ada 2 tahap, kayak pembuatan susu kedelai sama pembuatan tahu. Nah, yang pertama ini kan pembuatan susu kedelai. Jadi yang pertama itu air sama kedelai itu direndam terus sampai si kedelai itu lunak ya. Terus dilanjut ke penghancuran dengan blender. Jadi ini di blender selama 2 menit kurang lebih sampai dia ini kedelainya tanpa kulit ari gitu. Terus kemudian dimasak lagi menggunakan air ya di suhu 90 derajat kurang lebih 10 menit. Kemudian kalau sudah itu disaring ampas si kedelai itu, kemudian didinginkan di suhu 50 sampai 55 derajat. Lalu didapatkan susu kedelai. Next. Nah, ini yang kedua ini ada di pembuatan tahu. Sebenarnya prosesnya itu hampir sama, cuma di sini penambahan koagulannya aja. Jadi yang pertama itu penyiapan kedelai sama air, terus direndam lagi kedelainya. Nah, di sini penambahan si zat koagulan itu. Jadi kan di situ ada J1, C1, J2, C1, J3, C1, kemudian ada J1, C2, dan seterusnya. Nah, di sini nih, koagulan itu dilambangkan dengan J ya. Jadi, si J1 ini, itu CaSO4. Nah, si J2 ini CaCl2, kemudian yang J3 MgCl2. Nah, terus selanjutnya mengalami proses koagulasi. Kemudian setelah proses koagulasi, ini dipindahkan pada alat pencetak tahu. Nah, di sini tahu tuh dicetak ya dengan ukuran 13 kali 9 kali 4 cm. Kemudian setelah dicetak, itu ada 2 output, yaitu whey sama tofu. Nah, kalau si whey ini yang dianalisa itu pH sama total padatan terlarut. Terus kalau si fresh tofu atau tahunya itu persen yield, kadar protein, kadar air, tekstur, sama WHC, kemudian daya penerimaan. jadi kapasitas tingkatan air merupakan sifat fisikokimia yang penting dalam menentukan kualitas tahu. Oleh karena itu, kapasitas peningkatan air menjadi fokus kajian yang didukung oleh data kadar protein dan kadar air. Pada perlakuan semua koagulan yang digunakan yaitu CaSO4 dan CaC12 dan MgC12 dengan konsentrasi 0,4% menghasilkan produk tahu. Proses koagulasi yang relatif lebih lambat berakibat kapasitas pengikatan air dari curd tahu yang terbentuk dengan koagulan garam kalsium cenderung lebih besar.
Penggunaan jenis koagulan yang berbeda memberikan pengaruh yang nyata terhadap tekstur tahu. Hal ini diduga disebabkan oleh keefektifan koagulan dalam membentuk agregat. Koagulan berpengaruh pada karakteristik tahu, termasuk tekstur, kandungan protein, dan daya serap air. Next. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan koagulan pada pengolahan. Koagulan ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pembuatan tahu, di mana beberapa kelebihan koagulan meliputi kemampuan untuk menghasilkan tekstur tahu yang padat dan kenyal, serta efisiensi dalam proses pembuatan tahu. Namun, kekurangan koagulan dapat mencangkup pengaruh terhadap rasa dan aroma tahu, serta potensi dampak negatif terhadap kesehatan jika digunakan secara berlebihan. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan ada beberapa hal sebagai berikut itu. Satu, jenis keunggulan yang menghasilkan karakteristik produk yang baik adalah keunggulan CaSO4 0,4%, dan nomor 2 itu jenis keunggulan garam dan konsentrasi yang dapat dianjurkan di samping keunggulan CaSO4 0,4% adalah keunggulan MgCl2 0,4%. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.